Siapa sih yang nggak pernah pakai ojek online? Sejak meroketnya aplikasi-aplikasi di Indonesia, menurutku banyak banget orang-orang ini yang pada pakai ojek online ya selama mungkin 5 tahun terakhir. Nah, tapi kalian tahu nggak? Ternyata ada cerita-cerita seram yang terjadi pada teman-teman kita yang narik atau mencari nafkah sebagai ojol. Mulai dari pelanggan yang ternyata dari alam lain sampai orderan fiktif yang ternyata santet. Penasaran nggak sama ceritanya? Saksikan terus sampai habis episode kali ini tentang cerita horor ojek online Indonesia. Oke, pertama kita akan bahas tentang orderan fiktif Santet 88. Katanya ini adalah cerita yang lumayan terkenal di kalangan ojek online. Ini ceritanya di Jakarta ya. Seorang ojek online pemula itu tiba-tiba mendapatkan orderan fiktif yang nama pemesannya itu Santet 88. Aneh banget ya, bukan nama orang, bukan nama apa, tapi tulisannya Santet 88. Nah, karena itu malam hari dan ojek pemula ini mungkin juga lagi pertama-tama ya butuh uang yang lebih. Dia melihat tarifnya ini lumayan guys, tarikannya ini lumayan banyak. Jadi dia kayak nggak mungkin lah cancel orderan Santet 88 ini. Meski namanya itu aneh dan seram ya, Santet 88. Tapi karena fee-nya besar ya udahlah, kita terabas. Nah, akhirnya dia sampai di titik penjemputan. Sebuah rumah susun tua yang katanya dulu itu sempat terbakar. Nah, pas dia sampai di depan rumah susun tua ini, di depan gerbang rumahnya itu ada beberapa motor-motor ojek online yang terparkir di sana dengan helm-helm hijaunya. Tapi dia mulai bertanya, kok banyak sekali ya motor-motor ojek online yang parkir di depan rumah susun ini. Ceting, suara notifikasi dia muncul lagi dan itu berkata kalau sudah sampai langsung masuk aja ke dalam. Jadi dia buka pintunya, ternyata pintunya nggak dikunci ya, dia buka, dia masuk ke dalam rumah susun tua itu. Nah, ketika dia di dalam, dia itu melihat suasana yang mengerikan menurutku, karena dia melihat jaket-jaket hijau dari teman-teman ojolnya itu berserakan di lantai, ada yang digantung di pintu, pokoknya ada beberapa jaket-jaket hijau itu berserakan di lorong rumah susun tua ini. Dan ketika dia masuk, tiba-tiba tuh bau darah yang menyengat itu masuk, menusuk ke hidungnya. Jadi kayak bau darah itu kalian kalau pernah kan berdarah itu baunya seperti bau besi-besi itu kayak menusuk hidungnya dia ketika dia masuk. Saat itu juga dia langsung ketakutan dan dia langsung mau lari dan ke belakang. Tapi tiba-tiba pintu belakangnya ini terkunci guys dan dia nggak bisa keluar. Dan tiba-tiba ada sosok-sosok gelap yang mulai muncul dari pintu-pintu lorong ini seperti asap-asap hitam yang gelap itu keluar. Dan tiba-tiba keluar teriakan perempuan. Setelah perempuan itu berteriak, dia juga mengatakan, keluarlah dari sini. Kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya driver ini lompat dia karena dia nggak bisa keluar lewat pintu. Dia harus lompat lewat jendela. Jendelanya itu sudah lumayan rusak. Dia lompat keluar lewat jendela itu dan dia starter motornya, akhirnya dia melarikan diri. Tapi sejak kasus ini hidupnya tuh tidak pernah sama lagi sebagai ojek online. Dia tidak pernah tenang karena setiap jam 3 subuh HP-nya itu yang dibuat untuk narik tetap terus dapat pesanan dari Santet 88 ini. Tiap hari jam 3 subuh HP-nya ini menerima orderan dari Santet 88 dan selalu dapat chat, tolonglah kami, jemput kami, dari chat di HP-nya itu. Merinding guys. Ternyata setelah dia tanya-tanya sama teman ojol yang senior, itu tuh mereka pada cerita kalau siapapun yang menerima orderan Santet 88 ini itu akan terkutuk dan sudah 3 ojol yang hilang secara misterius dari kutukan orderan Santet 88 ini. Wah, kalian percaya nggak percaya, menurutku lumayan serem sih kalau ini beneran terjadi di teman-teman kita yang ojol ya. Kedua, kita ada penumpang tanpa muka. Seorang ojek online menerima orderan dari Ratna.S. Titik penjemputannya itu di pinggiran flyover yang sepi dan gelap pada saat malam hari. Nah, tanpa banyak pikir, ojek online ini ya seperti orderan biasa lah. Dia langsung ke titik penjemputan itu di dekat flyover dan dia melihat seorang wanita dengan memakai gaun merah seperti merah darah dan rambutnya itu terurai. Tapi karena gelap dan pencahayaan jalannya itu kayak kurang terang, dia tuh nggak bisa lihat
mukanya pelanggan ini dengan jelas pada saat itu. Tapi tanpa dia banyak pikir, dia langsung bilang, Mbak Ratna ya? Gitu. Terus mbaknya itu juga langsung bilang, ya gitu. Nah makanya langsung naik ke kursi belakang motor ojek online ini. Nah tapi ojek online ini mulai merasakan aneh guys, karena ketika naik itu seolah-olah seperti lebih dari satu orang yang naik ke jok belakang motor dia. Kayak serasa berat gitu loh, nggak mungkin cewek kurus kayak gitu cuman satu bisa seberat ini ketika naik motornya dia. Tapi dia berusaha nggak memikirkan aneh-aneh lah, ini cuman orderan seperti biasa. Sampai suatu titik dia itu berhenti di lampu merah kan, tapi karena dia itu penasaran seperti apa sih orang yang dibonceng dia di belakang, lalu dia membenarkan spion motornya dia untuk sedikit melihat muka dari penumpang dia ini. Tapi ketika dia lihat, yang dia lihat bukan muka wanita biasa, tapi yang dia lihat adalah seorang wanita tanpa muka. Mukanya tuh seperti daging yang hancur gitu loh guys, yang campur dengan darah yang kering. Rambutnya masih ada, tapi kayak mukanya itu kayak daging yang hancur dengan darah yang kering. Dan seketika itu ojeknya langsung kaget kan, astaga ini berarti dia bukan manusia biasa. Dan rambutnya itu seperti kayak tertiup angin gitu, kayak gitu. Nah ketika dia menoleh ke belakang, dia kaget, dia menoleh ke belakang, tiba-tiba hilang. Pelanggannya ini sudah hilang, sudah tidak ada di belakang jok belakang motornya. Tapi ketika dia ketakutan ini ya, di stopan merah itu seolah-olah meskipun sudah nggak ada siapa-siapa, seolah-olah dia itu bisa mendengar suara nafas dari wanita itu seperti bernafas di belakang dia. Jadi dia merasakan kayak dingin banget di leher belakangnya ini, dingin banget, nafas yang dingin seperti ada tusukan es gitu loh di belakangnya. Seolah-olah seperti ada sesuatu yang masih duduk di jok kursi belakang motor dia. Dia pun langsung panik dan dia langsung lari ke masjid terdekat. Dan setelah turun dari motornya, dia melihat ada bekas darah segar dan pita merah yang diikatkan di jok motor dia. Menurutku lumayan tegang ya ini, menurutku meskipun singkat tapi tegang banget. Terakhir, orderan misterius lewat telepon. Jadi ini ceritanya bukan motor tapi driver online. Jadi ojek online tapi yang pakai mobil ya. Jadi seorang driver ini tiba-tiba mendapatkan telepon ketika siang hari dari customer. Nah, dia ini katanya customer ini mendapatkan nomor ojek online ini dari temennya yang katanya juga langganan menyewa driver mobil ini untuk seharian. Ngerti lah ya, jadi kan driver mobil ini kadang bisa disewa seharian atau berapa jam di luar aplikasi ya guys. Kayak gitu kan banyak sekali orang-orang yang memakai gitu. Nah ketika ditelepon kayak, bos kita mau menyewa nih untuk mudik dari Surabaya ke Malang. Berangkatnya itu malam aja, jam 8, jam 9 malam dari Surabaya. Oke. Nah ceritanya deal-dealannya itu mereka nganter sekeluarga lah guys, mudik dari Surabaya ke Malang. Setelah deal-dealan harga, mereka akhirnya janjian. Alarm pun berbunyi untuk driver mobil ini, waktunya untuk menjemput keluarga yang memesan dia. Waktu menunjukkan setengah 9 malam. Dia harus menjemput keluarga ini jam 9 malam kan. Akhirnya dia bergegas menyetirlah ke lokasi titik penjemputan. Sampai di rumah di mana titik penjemputan itu berada, dia itu melihat rumah ini seperti rumah yang jarang ditempati. Karena dia di dalam mobil ya, dia nggak bisa lihat rumah ini secara full. Karena rumahnya ini sedikit besar, agak besar. Jadi dia kalau kalian di dalam mobil itu kan nggak bisa lihat sampai atap-atapnya kan. Karena rumahnya tinggi. Dan tertutup banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang rimbun. Seakan-akan tidak ada yang meninggali rumah itu. Tapi ya memang agak-agak baru lah, agak modern rumahnya. Jadi driver ini nggak banyak pikir ya, mungkin rumahnya memang didesain seperti itu, agak gelap-gelap, banyak tumbuhan. Nah tiba-tiba ada yang tok-tok-tok di kaca, tok-tok-tok. Pak Riyadi ya. Nah Pak Riyadi ini dia yang driver mobilnya kan. Ketika itu dia menurunkan kaca terus dia bilang, oh ini keluarga dari Bu Aya yang tadi pesen. Iya. Tapi kok dia mulai agak-agak bertanya-tanya karena yang dia lihat ya dari kaca mobilnya itu tuh cuman satu orang, nggak banyak gitu loh. Tapi dia nggak banyak pikir lah, dia langsung, oh ya silakan masuk Bu sama keluarganya, butuh saya bantukah untuk masukin bagasi di bagasi mobil. Ibunya ini bilang nggak usah, itu doang. Akhirnya ibu ini masuk rame-rame, yang dipikir itu sendiri tapi kok seperti ada rame-rame yang masuk di mobil ini. Nah akhirnya setelah masuk ditanya sama drivernya, sudah lengkap semua ya barang sama orangnya. Ibunya cuma bilang sudah. Dan akhirnya mereka bergegaslah ke tol Surabaya Malang.
Ketika di tol Surabaya Malang perjalanan ya nggak ada yang aneh, nggak ada sesuatu yang serem atau aneh yang terjadi. Tapi tiba-tiba handphone dari driver ini berbunyi kring, kring, dan dia ngangkat kan. Nah setelah diangkat suara yang berbicara itu, "Loh Pak, kok belum dijemput? Kita sudah tunggu nih dari tadi di depan rumah." Terus drivernya bilang, "Loh Bu, bukannya saya ini sudah jemput ibu ya dari tadi? Ini saya sudah di tol Surabaya Malang." "Loh enggak Pak, kita belum Bapak jemput." Terus bapaknya bilang, "Loh nomor rumahnya berapa toh Pak? 43 kan?" Terus ketika dia ngomong nomor rumah 43, tiba-tiba orang di belakang tuh ngomong 44 gitu. Dia kaget banget. Jadi seakan-akan driver ini tadi berhenti di rumah nomor 44. Padahal yang harusnya dijemput itu nomor 43. Terus ketika itu yang customer yang asli, ibunya itu telepon, "Duh Pak, rumah kita 43, 44 itu rumah yang keluarganya itu sudah meninggal semua, yang terbakar. Gak ada orang siapapun di rumah nomor 44 itu." Dia langsung keringet dingin dan dia langsung melihat spion kaca tengah mobil itu. Dan ketika dia melihat spion itu, dia melihat ada 4 sosok gelap seperti korban kebakaran guys. Jadi kulitnya itu sudah gosong, dagingnya itu sudah leleh dan lain-lain. Seketika itu juga dia langsung ngerem dan karena dia lepas kontrol, mobilnya ini kecelakaan. Kecelakaan dan memutar di tol Surabaya Malang dan akhirnya driver ini meninggal guys. Ketika polisi itu katanya mengamankan bukti-bukti seperti HP driver, itu tuh cuma ada teks WA atau SMS dari WA yang terkirim. Nomor 43 Pak, bukan 44. Nomor 44 itu rumah bekas kebakaran, gak ada orang udah lama. Lokasi di mana Pak? Udah, itu pesan terakhir yang diterima oleh driver ini. Oke, mungkin sampai sini aja cerita seram dari teman-teman kita ojek online. Mungkin beberapa cerita ini adalah legenda, nggak seberapa benar, tapi kita nggak ada yang tahu. Oke, kalau kalian suka sama cerita-cerita seram seperti ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe supaya channel kita bisa terus berkembang dan kasih kalian cerita-cerita horor yang menemani kalian tiap malam. See you di Stripes After Dark.